Ketemu lagi dengan saya Tiska Eginia pada pembelajaran pengetahuan dan pengolahan makanan kelas 11 Jasa Boga. Minggu lalu kita telah membahas tentang macam-macam saus kontinental. Apa itu mother sauce? Yaitu 5 dasar saus yang terbagi menjadi 5. Yang pertama itu saus dasar putih, saus dasar coklat, saus dasar tomat, saus dasar minyak, dan saus dasar mentega. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang sandwich. Siapa sih yang tidak tahu rasanya sandwich? Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat video berikut ini. Materi minggu ini kita akan membahas tentang sandwich. Mungkin di antara kalian pasti sudah mencoba rasanya sandwich, ya. Sandwich adalah makanan yang terdiri dari 2 potong roti atau lebih dengan isi lauk pauk hewani dan disertai dengan sayuran segar. Fungsi sandwich yang pertama dapat menggantikan hidangan breakfast atau lunch untuk memenuhi zat gizi yang dibutuhkan. Kemudian dapat dihidangkan sebagai makanan kecil atau berdasarkan suhu saat menyajikan, berdasarkan cara menghidangkan, dan berdasarkan bentuknya, ya. Itu adalah klasifikasi dari sandwich. Jadi berdasarkan suhu saat menyajikan, jadi ada cold sandwich, ada juga hot sandwich, kemudian berdasarkan cara menghidangkannya, kemudian berdasar bentuknya. Sandwich berdasarkan suhu atau penghidangan. Yang pertama ada cold sandwich, adalah sandwich yang dibuat dan dihidangkan dalam keadaan dingin pada suhu 15 derajat Celcius. Contohnya tomato sandwich, cheese sandwich. Kemudian ada hot sandwich, adalah sandwich yang dibuat melalui proses pemasakan atau pengolahan dan dihidangkan dalam keadaan panas pada temperatur di atas 60 derajat Celcius. Contohnya hamburger, open stick sandwich. Open sandwich adalah sandwich yang dihidangkan terbuka tanpa isian roti sebagai penutup di atasnya. Terbuat hanya dari 1 irisan roti yang ditambah filling dan garnish terlihat jelas. Itu namanya open sandwich. Sekarang closed sandwich, yaitu sandwich yang mempergunakan lebih dari 1 irisan roti dan dihidangkan tertutup oleh irisan roti yang lain sebagai penutup. Itu namanya closed sandwich. Nah, ini adalah contoh dari open sandwich. Jadi yang namanya open sandwich itu terdiri hanya dari 1 lembar roti saja di bawah. Nah, ini contoh gambar open sandwich. Roti di bawah, kemudian diisi tomat, kemudian diisi omelet, dan ditambah dengan sayuran segar, ya. Biasanya juga ditambah dengan saus. Tadi open sandwich. Sekarang kita lanjutkan. Kita masuk ke kanafe. Kanafe adalah sandwich berupa makanan kecil yang berbentuk potongan kecil, diisi dan diberi hiasan yang menarik serta dapat dihidangkan panas atau dingin. Kanape dapat dibuat bentuk segitiga, segi 4, lonjong, atau bulat dengan ukuran 1-2 kali gigitan. Bahan dasar kanape dapat berupa biskuit, roti panggang, roti rye, atau roti tawar. Kanape dihidangkan terbuka. Kanape dapat dihidangkan sebagai hors d'oeuvre atau makanan pembuka dingin. Nah, ini adalah contoh dari kanape. Sama, kanape juga terdiri dari 1 lapis roti atau biskuit atau cracker, ya. Nah, ini adalah filling. Jadi tidak ada lapisan sebagai penutup berikutnya. Jadi si fillingnya itu terlihat dengan jelas. Nah, sekarang kita masuk ke panini atau panino sandwich, yaitu sandwich yang terbuat dari roti yang dibelah horizontal dan diisi dengan sosis, daging asap, atau keju. Panini biasanya dihidangkan panas setelah dipanggang. Selanjutnya adalah kroku sandwich, yaitu sandwich yang terdiri dari lebih 2 lapis roti yang dipanggang. Nah, ini adalah contoh panini. Jadi si rotinya itu dibelah horizontal, kemudian diisi dengan sosis, daging, tomat, atau keju.
Sekarang kita masuk ke croque monsieur sandwich, yaitu sandwich yang terdiri dari 2 lembar lapisan roti yang dipanggang, kemudian diisi daging asap panas dan keju. Croque ini juga ada yang namanya croque madame sandwich, yaitu sandwich yang terdiri dari 2 lembar lapisan roti yang dipanggang, kemudian diisi dengan daging asap panas dan keju serta ditambahkan telur mata sapi di atasnya. Nah, ini adalah 2 macam sandwich. Yang pertama croque madame ya. Nah, kalau yang namanya croque madame dia terbuka, dan croque monsieur itu ada tutupnya ya, terdiri dari 2 lapis roti. French toast. French toast adalah sandwich yang menggunakan roti yang dipanggang disajikan dengan mentega, selai kacang, sirup buah, saus apel, whipped cream, coklat, gula atau kacang-kacangan. French toast di negara Inggris lebih dikenal dengan Eggy bread, yaitu menu sarapan. Nah, ini contohnya dari roti Perancis ya, French toast yang dipanggang. Finwell sandwich, yaitu sandwich yang dibuat dengan roti panjang, diisi dengan sosis, telur dadar atau daging asap, daun selada, dan acar ketimun, kemudian digulung. Submarine sandwich, yaitu sandwich yang terbuat dari roti yang panjangnya mempunyai panjang 12 inci dengan isi daging, keju, daun selada, tomat, saus mayones. Roti yang digunakan adalah baguette ya. French bread atau submarine roll. Dinamai submarine karena bentuknya seperti kapal selam. Burger sandwich, yaitu sandwich yang terdiri dari roti bulat agak pipih dan dibelah untuk menyusupkan daging cincang, daun selada, tomat, keju, dan saus. Nah, ini komposisi sandwich. Komposisi sandwich terdiri menjadi 4. Yang pertama yaitu roti atau bread ya. Fungsi roti pada sandwich adalah berfungsi untuk menempatkan isi yang bermacam-macam. Roti yang biasa digunakan untuk membuat sandwich terdiri dari white bread atau roti putih, roti tawar, kemudian whole wheat bread, roti gandum, croissant, bun, French bread, long. Kemudian yang kedua yaitu bahan pemulas atau spread. Bahan pemulas atau pelembut roti berfungsi untuk menjaga roti agar tetap lembut, menambah rasa gurih dan melembabkan roti. Biasanya spread yang digunakan berupa butter atau margarin, mayones, saus, mustard. Yang ketiga yaitu isi atau filling. Ya, macam-macam hasil olahan daging seperti smoked beef, steak, cornet, salami, sosis itu bisa dijadikan sebagai filling dari sandwich. Kemudian hasil olahan unggas. Hasil olahan unggas di sini bisa berupa sosis, bisa berupa nugget. Begitu juga dengan ikan dan hasil olahannya. Ikannya itu bisa dipakai ikan dori, kemudian hasil olahan ikan asap itu bisa juga dipakai. Kemudian keju dan hasil olahan susu lainnya. Kejunya bermacam-macam, bisa keju slice, bisa keju cheddar, bisa mozzarella, dan banyak lagi. Kemudian macam-macam sayuran segar dan renyah biasanya dikombinasikan dengan isi lain, dan isi lainnya seperti peanut butter, jelly, atau telur rebus. Selanjutnya komposisi sandwich yaitu garnish. Garnish merupakan bahan yang digunakan untuk memperindah penampilan makanan sandwich. Dapat dihias dengan menggunakan tomat cherry, peterseli, onion, atau cucumber ya, atau lebih dikenal dengan mentimun. Syarat garnish adalah edible, simple, attractive, dan suitable. Edible, dapat dimakan. Simple, sederhana, atraktif, menarik, dan suitable ya. Nah, teknik pembuatan sandwich. Teknik pembuatan sandwich yang pertama yaitu trimming, yaitu memotong bagian yang tidak diperlukan seperti kulit roti yang mengeras atau bagian filling yang menonjol keluar. Trimming dilakukan agar bentuk sandwich lebih menarik. Yang kedua yaitu cutting. Cutting adalah memotong sandwich menjadi bagian yang lebih kecil sehingga dapat mudah dimakan, dipotong double cut atau triangle.
Ranging atau dressing yaitu pengaturan sandwich di atas piring. Sandwich yang telah dipotong diatur sedemikian rupa sehingga nampak menarik di atas piring. Garnishing itu memberikan hiasan pada sandwich agar penampilannya menjadi lebih baik dan menarik. Sekarang kita masuk ke peralatan. Peralatan dipakai untuk membuat sandwich yang pertama yaitu chopping board, kemudian toaster, kemudian vegetable knife, spatula, flat, preparation bowl, dan saucepan. Teknik pengolahan. Teknik pengolahan yang dipakai untuk pembuatan sandwich yang pertama yaitu grilling, di-grill, kemudian toasting, dibakar, dipanggang, kemudian di steaming, dikukus, roasting. Nah, ini adalah contoh hidangan sandwich. Nah, dekorasi sandwich ya, dekorasi atau garnish. Yang pertama bisa terbuat dari bahan lettuce. Lettuce itu seperti kol, kemudian cuma bedanya kol dengan lettuce itu lebih crispy ya, lebih crunchy. Tomat cherry, saus yang dipergunakan, bean sprout, onion ring, peterselli, radish, daun mint, strawberry, dan banyak lagi. Teknik penataan sandwich. Siapkan roti yang akan dipergunakan, wet whole bread, white bread atau bun. Kemudian olesi bagian permukaan roti dengan menggunakan spread yang akan dipergunakan. Spread yang digunakan bisa butter, mentega sesuai dengan sandwich yang akan dibuat. Susun isi yang akan dipergunakan. Kemudian terakhir tutup kembali sandwich tersebut dengan mempergunakan roti yang satu. Kriteria hasil sandwich yang baik. Yang pertama yaitu memiliki kandungan gizi yang cukup dan seimbang, memiliki rasa yang enak, memiliki perpaduan warna yang menarik. Macam-macam roti untuk sandwich. Yang pertama yaitu roti tawar atau plain bread. Nah, ini hasil dari roti tawar ya, roti tawar yang dibuat menjadi sandwich. Kemudian ada whole wheat bread. Jadi ini adalah roti gandum ya, roti yang terbuat dari gandum. Kemudian ada roti bun, roti yang biasa dipakai untuk hamburger ya, berbentuk bulat. Kemudian ada juga roti long john. Nah, ini biasanya dipakai untuk apa ya namanya? Ya, jadi rotinya ini berbentuk lonjong panjang ya. Hot dog, ini adalah roti yang biasa dipakai untuk hot dog. Nah, ini croissant atau croissant. Ini biasanya terbuat dari Danish pastry ya. Dalamnya itu bolong-bolong. Rasanya agak crunchy, tidak seperti roti biasa. Selanjutnya yaitu roti pita ya. Roti pita itu roti tipis, bisa juga digunakan sebagai bahan untuk sandwich. Nah, ini adalah roti chapati atau roti India ya, roti khas India. Roti ini juga bisa dipakai untuk buat sandwich. Nah, ini adalah French bread atau roti Prancis yang berbentuk panjang, nanti bisa potong-potong. Untuk minggu ini sekian materi tentang sandwich. Mudah-mudahan kalian paham. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Bagaimana anak-anak? Setelah kalian menonton video pembelajaran yang Ibu tayangkan, apakah sudah paham atau masih ada yang belum dimengerti? Jika memang ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar di Classroom atau via WhatsApp. Demikian video pembelajaran dari saya, mudah-mudahan kalian paham, lebih semangat lagi belajarnya. Sekian dan terima kasih.